Kalau ada yang bilang negara ini kaya, ya betul, kaya minyak, gas, bahkan sumber daya. Tapi anehnya, kenapa rakyatnya tetap miskin? Pertanyaan ini sebenarnya udah basi, tapi jawabannya selalu segar. Karena tiap kali kita gali, yang keluar bukan minyak, tapi kebusukan. Pertamina itu bukan sekedar perusahaan negara, dia adalah jantung energi kita. Tapi jantung ini lama-lama berfungsi bukan untuk memompa darah ke tubuh rakyat, melainkan untuk menyuplai oksigen ke kantong-kantong mafia. Dan lucunya, mafia itu bukan bersembunyi. Mereka jalan terang-terangan, difoto, disalami, bahkan dipuja. Dan lebih gilanya lagi, kita semua tahu, kita dengar namanya, kita baca kasusnya. Tapi entah kenapa, seolah-olah bangsa ini punya bakat alami untuk pura-pura lupa. Makanya aku BRWB ingin mengajak kalian berpikir sebentar aja dalam fenomena ini. Masih bareng Zona Kriminal. Kalau kita membicarakan kasus Pertamina, sebenarnya yang kita hadapi bukan sekedar isu teknis atau kesalahan manajemen biasa. Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah persoalan struktural yang mengakar dalam tata kelola energi. Dalam studi ekonomi politik, kondisi ini dibaca sebagai state capture, ketika institusi negara dikuasai oleh jaringan oligarki yang menjadikan kebijakan publik sebagai alat untuk meraup keuntungan pribadi. Artinya, negara seolah-olah masih berfungsi, tetapi fungsi itu sudah dibelokkan. Di atas kertas, Indonesia punya kapasitas produksi yang memadai. Kilang-kilang yang ada, jika benar-benar dimaksimalkan, bisa menekan ketergantungan pada impor. Namun kenyataannya ya, produksi domestik justru dibiarkan melemah, sehingga pemerintah terpaksa membuka keran impor. Nah, ketika impor satu-satunya jalan, ruang permainan rente terbuka lebar. Dan dalam literatur kebijakan politik, situasi ini bisa disebut sebagai policy distortion. Kebijakan yang secara formal dirancang untuk kepentingan rakyat, tetapi dalam prakteknya diarahkan untuk menguntungkan kelompok tertentu. Sederhananya gini, kamu punya sawah sendiri yang bisa menghasilkan beras untuk makan sekeluarga. Tapi sawah itu sengaja dibiarkan terbengkalai. Dan setiap hari kamu justru dipaksa beli beras dari luar kampung dengan harga yang otomatis lebih mahal. Alasan yang dipakai katanya beras luar lebih berkualitas. Padahal kan ya, sawahmu itu masih tetap bisa panen. Hanya saja ada yang sengaja membuatmu tidak bisa mengolahnya. Hasilnya, tetangga si penjual beras jadi lebih kaya. Sementara kamu jadi semakin tergantung. Seperti itulah yang terjadi saat produksi domestik ditekan demi membuka jalan impor. Tapi masalahnya nggak berhenti sampai di sana. Impor itu dilakukan dengan mekanisme yang terbuka. Ada rekanan eksklusif yang selalu mendapat akses istimewa. Dan di titik ini melihat praktek rent seeking, yakni perilaku mencari rente dengan cara menguasai akses politik. Pihak yang punya kedekatan dengan lingkar kekuasaan bisa mengatur siapa yang boleh memasok BBM, berapa harga yang diterapkan, bahkan menentukan kualitas barang yang disalurkan. Negara seolah-olah membeli produk premium, tapi yang masuk ke pasar bisa jadi kualitasnya lebih rendah. Dan subsidi yang dikeluarkan akhirnya membengkak, tapi manfaatnya tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat. Dalam sejarah politik energi di Indonesia, pola seperti ini sudah berulang kali terjadi. Sejak era Orde Baru, sektor migas menjadi mesin rente yang menopang kekuasaan. Pertamina pernah menjadi simbol betapa energi bisa dikelola layaknya negara dalam negara. Setelah reformasi, harapan publik akan transparansi ternyata tidak benar-benar terwujud. Jaringan lama tidak hilang, justru bertransformasi dalam bentuk baru. Aktor-aktor non-formal muncul. Orang-orang yang tidak menduduki jabatan resmi tetap bisa menentukan arah kebijakan. Nah, salah satu contohnya, figur seperti Riza Khalid adalah contoh paling gamblang. Dan publik pasti langsung ingat dengan istilah mafia migas. Figur ini pernah ramai dibicarakan sejak kasus Papa Minta Saham. Dan juga sering disebut dalam berbagai laporan sebagai pemain besar di balik impor minyak mentah dan BBM.
Nama seperti Riza Khalid menjadi contoh simbolik dari realitas itu, di mana seseorang bisa disebut raja minyak meskipun tidak pernah duduk sebagai pejabat negara. Dalam terminologi akademis, ini contoh dari pseudo state, negara bayangan yang bergerak di luar institusi resmi namun sanggup menentukan arah kebijakan. Korelasi antara kasus yang kita lihat kali ini dengan fenomena semacam itu tidak bisa diabaikan. Polanya sama. Produksi dalam negeri sengaja dilemahkan, impor dibuka, rekanan tertentu mendapat jalur istimewa, harga di markup, kualitas dimanipulasi, dan negara dipaksa menanggung beban subsidi yang membengkak. Bedanya hanya pada nama yang muncul ke permukaan. Akhirnya ini menunjukkan bahwa mafia migas bukan sekedar soal individu, tetapi sebuah sistem yang mampu bertahan melampaui sebuah rezim. Dampaknya terhadap masyarakat luas begitu nyata loh. Negara menanggung kerugian ratusan triliun rupiah. Tetapi angka itu hanyalah puncak gunung es. Kerugian yang sesungguhnya jauh lebih besar karena menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Seperti inflasi meningkat, harga kebutuhan pokok naik karena ongkos distribusi membengkak, dan daya beli masyarakat menurun. Dalam kajian ekonomi, ini disebut systemic risk, risiko sistemik yang mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Ibaratnya itu sama aja seperti rumah tangga yang gajinya terus bocor karena ada tetangga yang setiap bulan menarik iuran palsu. Kamu tetap bisa makan, tapi tabungan habis, anak tidak bisa sekolah, dan masa depan keluarga hancur. Tapi yang paling berbahaya sebenarnya bukan hanya karena kerugian finansial, tetapi hilangnya kepercayaan publik. Investor internasional melihat Indonesia sebagai negara yang tidak mampu mengelola energi secara transparan. Publik dalam negeri merasa tertipu, dipaksa membayar mahal untuk sesuatu yang tidak seharusnya mahal. Dan ironinya, semua itu dibiarkan berjalan dengan alasan demi stabilitas harga BBM. Padahal stabilitas yang dimaksud hanyalah topeng untuk menutupi aliran rente yang terus bergerak di belakang layar. Nah, sekarang kita masuk ke sisi yang lebih getir. Mafia migas bisa kuat bukan hanya karena pejabat yang korup, tapi juga rakyat yang pasrah. Pejabatnya rakus, rakyatnya apatis. Ya udah, lengkaplah sudah. Kita marah sebentar kalau harga BBM naik, tapi habis itu kita balik lagi antri ke SPBU. Kita tahu ada maling di dapur, tapi kita nyiapin piringnya. Kita tahu ada lintah di tubuh, tapi kita biarkan saja menghisap. Asal jangan sampai sakitnya terlalu parah. Kalau kita kembali ke inti persoalan, pertanyaannya menjadi sangat sederhana. Apakah negara ini benar-benar berdaulat atas energinya sendiri? Atau hanya berpura-pura berdaulat, sementara kendali sebenarnya ada di tangan mafia migas? Ibaratnya ini seperti rumah besar yang megah, dengan sawah yang luas dan kebun yang subur. Tapi setiap hari, penghuninya masih numpang makan di warung orang lain. Secara logika itu konyol, tapi secara realitas itulah yang kita jalani. Disitulah letak ironi terbesar bangsa ini. Kita hidup di atas kekayaan energi yang melimpah, tapi tetap menjadi tawanan dari skema rente yang sama. Nama bisa berganti, aktor bisa hilang dari sorotan, tapi pola dan jaringannya tetap bertahan. Selama struktur itu tidak dibongkar, setiap kasus Pertamina hanya akan menjadi drama di permukaan. Sementara di bawahnya, oligarki energi tetap mengakar. Jadi sekarang aku tanya ya, siapa sebenarnya yang lebih parah? Pejabat yang pura-pura melayani rakyat padahal melayani mafia, atau rakyat yang pura-pura tidak tahu padahal udah jelas-jelas ditipu? Kalau dua-duanya begini, negeri ini memang cocok jadi panggung maling. Malingnya tenang, korbannya rela, dan semua orang hidup damai dalam kebohongan yang sama. Dan akhirnya, pertanyaan yang harus menampar kita bukan lagi siapa mafia migas itu, tapi siapa yang lebih memalukan? Mereka yang mencuri atau kita yang dengan sukarela menyerahkan kunci rumah? Kalau jawabannya masih ya mau gimana lagi? Ya udah, selamat. Kita bukan lagi korban. Kita udah naik kelas. Jadinya kita ini korban yang sekaligus jadi pelayan. Aku Berio WB.